Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa, tunggu, langsung aja deh kita bahas materi yang pastinya relate banget buat kalian. Transisi jadi orang dewasa, apalagi pas baru masuk kuliah, itu jujur aja berat banget kan? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngulik gimana caranya nemuin kekuatan yang nggak terduga di tengah rasa capek dan burnout akademik. Kita bakal lihat gimana hal yang mungkin selama ini kerasa kayak rutinitas biasa, ternyata bisa jadi game changer buat hidup kita. Yuk, langsung kita mulai. Coba ngaku deh, siapa di sini yang pernah natap layar laptop jam 2 pagi, ngeliatin tumpukan deadline yang seakan-akan ngetawain kita, terus dalam hati ngebatin, aduh, capek banget, pengen nyerah aja rasanya. Well, pertanyaan ini emang langsung to the point karena ya, itu realitanya. Istilah kayak burnout, overthinking, capek mental, itu semua beneran nyata teman-teman. Kalian sama sekali nggak sendirian ngerasain itu. Perasaan pengen nyerah kalian itu valid, dan justru hari ini kita bakal lihat di mana kipikolah ini bisa jadi garis start buat proses pemulihan kalian. Biar makin kebayang situasinya, kita masuk ke bagian pertama nih, stres kuliah dan titik lelah. Materi kita hari ini ngangkat satu kisah nyata yang super relatable. Kenalin, ini Monica. Dia mahasiswi tahun pertama di Jogja yang lagi ada di titik terendahnya. Bener-bener titik di mana semua tekanan rasanya udah mau meledak. Coba bayangin, Monica ini bawa satu ransel kemana-mana. Dan ranselnya tuh penuh, kacau, berat banget. Apa aja sih isi ranselnya? Pertama, ekspektasi sebagai anak tunggal. Kita tahu lah ya seberat apa harapan keluarga di pundak. Terus, tuntutan akademik yang gila-gilaan. Ditambah lagi ketemu dosen-dosen yang tegas atau ya kalian biasa sebut dosen killer. Belum lagi culture shock, ketemu banyak teman dari berbagai daerah bikin dia kaget. Semua ini numpuk neken batinnya sampai dia benar-benar ngerasa mau nyerah aja. Kalian tahu kan, pas kita lagi ngerasa sendirian, stres itu rasanya langsung berlipat ganda. Makanya kita masuk ke bagian kedua, support system dan langkah awal. Di tengah situasi yang lagi hancur-hancurnya ini, Monica tuh cukup beruntung. Pertolongannya bukan datang dari superhero yang turun dari langit, tapi justru dari teman-teman kosnya. Di sini kelihatan banget ya betapa krusialnya punya komunitas, apalagi buat support iman dan kewarasan kita sehari-hari. Jadi teman-temannya ini ngajakin dia keluar dari kamar kosnya yang sompek banget itu, buat ikut Ekaristi Novena di Gua Maria Sendang Sreningsi. Bukan road trip yang mewah, cuma boncengan naik motor yang sederhana banget. Tapi justru kesederhanaan inilah yang jadi awal mulanya. Dukungan dari teman-teman seiman ini benar-benar jadi pemicu buat proses pulihnya Monica. Nah, dari bayangan ransel yang super berat dan sumpek tadi, rasain deh perubahan suasananya. Kita masuk ke bagian ketiga, Ekaristi Healing yang sebenarnya. Di sini suasananya jadi jauh lebih minimalis, tenang, damai, kerasa lega banget kan? Waktu sampai di sana, di tengah alam yang sejuk, Monica ikut Ekaristi dengan hati yang benar-benar kebuka. Dan disitulah dia ngerasain daya Ekaristi yang bawa kedamaian luar biasa. Ini bukan sekedar healing jalan-jalan yang besoknya kerasa capek lagi loh. Ini kedamaian yang benar-benar nyentuh ke akar masalahnya. Terus, emangnya apa sih yang terjadi di sana? Materi kita ngutip sebuah dokumen penting nih, Sacrosanctum Concilium Pasal 7. Kalimat aslinya mungkin kedengaran agak teologis ya, tapi mari kita bahas pakai bahasa sehari-hari aja. Intinya gini, Tuhan itu nggak cuma sayang sama kita dari kejauhan. Dia tuh bukan bos yang cuma mantau dari atas awan sana. Enggak, dia hadir nyata. Pas Ekaristi, dia beneran masuk ke hidup kita, nyapa kita secara personal. Dan yang paling penting, dia nyentuh luka-luka batin kita yang udah capek banget sama tugas dan ekspektasi tadi. Tuhan hadir langsung buat ngasih kekuatan di tengah pergulatan kita. Jadi, vibes positif dari Ekaristi ini bukan cuma penenang sesaat yang bakal luntur pas besoknya ketemu dosen di kelas ya. Kita masuk ke bagian keempat, mengubah insecure menjadi peluang tumbuh. Materi kita ngejelasin kalau Ekaristi itu ngebentuk mindset yang bener-bener baru. Ibaratnya nih, Ekaristi itu kayak ngeganti lensa kacamata yang biasa kita pakai buat ngelihat penderitaan, rasa insecure, atau pas kita lagi struggling. Biasanya kan kalau lagi burnout, kita ngelihat nilai jelek atau revisian skripsi itu sebagai sebuah akhir. Kayak, aduh, ini jalan buntu nih. Tapi setelah dapat terang dari altar, cara pandang kita bergeser. Kegagalan nggak lagi dilihat sebagai kiamat kecil, tapi malah jadi batu loncatan. Kesempatan buat bertumbuh, kekuatan buat bertahan, dan keberanian buat ngambil langkah baru. Semuanya tuh ngalir dari cara pandang baru ini.
Bayangin, di tengah kerasnya dunia perkuliahan yang nuntut kita harus selalu perfect, kata-kata Kristus ini benar-benar kerasa kayak pelukan hangat dari seorang senior atau mentor yang paling ngertiin kita. Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dengar kalimat ini tuh ngingetin kita kalau ternyata ada safe space yang absolut. Di saat dunia kampus maksa kalian buat terus lari tanpa henti, Kristus justru nawarin tempat istirahat yang sejati, biar kalian bisa recharge dan memperbarui semangat. Konsepnya emang indah banget kan? Tapi, gimana caranya bawa kedamaian dari gereja itu ke realitas kampus pas besok paginya? Nah, kita masuk ke bagian kelima, trik praktis menjaga damai hati. Kita bisa bikin konsep teologis tadi jadi hal yang benar-benar praktis nih. Pertama, coba deh bawa pergumulan studimu secara fisik dan mental ke altar. Jangan ditinggal di kosan, ceritain aja beban deadline itu pas misa. Kedua, ini yang mungkin paling menantang. Ganti lensa pas ngelihat dosen yang tegas. Daripada ngelihat mereka sebagai ancaman, coba lihat pakai kacamata rahmat. Anggap mereka sebagai orang yang emang lagi ngelatih mental kalian. Dan yang ketiga, ini yang sering banget kita lupa. Tuhan itu nggak lock out loh pas misa selesai. Lewat komuni, dia tuh berdiam di dalam diri kita. Selalu hadir nemenin kita, bahkan pas kita lagi pusing di dalam kelas. Terus, biar rasa damai itu nggak cepet nguap, sumber literatur kita ngasih saran praktik yang simpel banget buat kalian terapin pas misa berikutnya. Langkah pertama, abis nerima komuni, coba luangin waktu bentar buat hening, lakuin doa pribadi yang dalam. Langkah kedua, pas lagi hening itu, secara sadar surrender atau serahin aja semua kecemasan soal IPK maupun pergaulan ke Tuhan yang sekarang lagi tinggal di dalam hati kalian. Dan langkah ketiga, berdirilah dengan tegak, bawa semangat baru dan kedamaian itu keluar dari pintu gereja, langsung menuju ke kampus kalian. Sebagai penutup sesi kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat direnungin. Kita semua tuh punya ransel kita masing-masing, persis kayak Monica tadi. Jadi, ransel beban seberat apa nih yang bakal kalian lepas dan tinggalin di altar hari Minggu besok? Jangan biarin Ekaristi cuma sekedar jadi rutinitas akhir pekan aja ya. Bikin itu jadi momen perjumpaan yang bener-bener nyembuhin, yang bisa ngerubah burnout kalian jadi inspirasi buat terus maju. Makasih banyak udah nyimak bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.